Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Vario 150 ya. Dimana langsung saja ke permasalahannya. Kita di sini akan memperbaiki atau menyervis di bagian area CVT. Apa saja yang sudah mengalami kerusakan ya. Karena kita dapat informasi dari yang punya motornya saat dibawa getar, tapi tidak terlalu parah, cuman ada perbedaan sedikit ya, getar sedikit ya. Jadi kita servis di bagian area bak CVT, sekalian kita juga bersihkan di bagian filternya ya. Siap. Kita bersihkan di bagian filternya, filter udara ya. Langsung saja kita coba bersihkan. Sebelumnya kita coba nyalakan dulu nih. Kita coba nyalakan dulu motornya. Tapi untuk dari suara ini tidak ada masalah, tidak terdengar ada suara berisik sedikit pun ya. Nah, dan kebetulan sekali ada mesin kompresor sedang dinyalakan, jadi agak sedikit berisik. Bukan suara berisik dari motor ini ya, ada mesin kompresor sedang dinyalakan. Pahen kok mesin kompresor. Ya, suaranya lembut. Nah, ini juga jika terdengar bukan suara motor ini ya, melainkan suara mobil L300. Tuh, bukan motor ini. Tapi untuk suara ya, ini tidak ada masalah, normal-normal saja untuk suara di bagian area CVT di sini. Untuk di bagian suara CVT ini tidak ada masalah, no ya. Lembut, normal-normal saja, layaknya tidak ada masalah sedikit pun. Mungkin ada sedikit, tapi cuman sedikit. Saya kira tidak masalah dari suara. Cuman kita dapat informasi dari yang punya motor saat dibawa agak sedikit bergetar, ada sedikit perbedaan ya. Bisa jadi di bagian arah bak CVT-nya kotor, banyak debunya, bisa jadi juga menjadi getar ya, bisa jadi. Baiklah, kita matikan. Nah, lanjut kita buka, dan satu lagi ya, di sini engkolannya tidak balik lagi nih. Kita coba engkol. Ya, engkolannya tidak balik lagi. Nih. Tuh. Kemungkinan di sini cuman kering doang di bagian gigi pinionnya. Ya, kemungkinan besar cuman kering doang. Kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini saat kita engkol, tidak balik lagi, kemungkinan besar di bagian gigi pinionnya kering. Kalau untuk mengatasi engkolan tidak balik lagi itu mudah. Biasanya kering, penyakit pada umumnya cuman kering doang. Kita kasih pelumas sedikit dia langsung lancar ya. Karena kalau dari per bukan kayak gini. Kalau dari per tuh, ini ada tendangan balik saat kita injak klek. Nah, ada tendangan balik berarti menandakan si per tidak ada masalah. Baiklah, supaya tidak bertanya-tanya, langsung saja kita buka, kita lihat dari bentuk fisiknya di bagian dalam CVT ini permasalahannya apa saja. Kita buka. Ini pakai kunci 8T bisa ya, tapi untuk mempercepat pekerjaan bisa kita gunakan impact biar lebih cepat. Nah, kita buka juga di bagian filter udara.
Nah, untuk dari segi filter ini kering ya, debu tapi kering. Ini bisa kita semprot saja, kita bersihkan saja. Terkecuali di sini basah, baru kita harus ganti kalau basah ya. Kalau kering kayak gini disemprot juga masih aman. Tuh ya. Di sini kering, banyak debunya tuh. Tuh. Ya. Nih yang membuat motor ini engkolannya tidak balik ya. Yang membuat motor ini engkolannya tidak balik, ini permasalahannya ada di bagian sini, di bagian gigi pinion yang kering nih. Untuk membuktikan bahwa permasalahannya di sini atau di bagian yang lain, kita coba nih. Engkol, halo, kita cabut, oh ya. Nah, kita coba engkol-engkol. Ini pasti lancar. Tuh, nih. Tuh, lepas. Ya, aman. Berarti ini menandakan cuman kering saja di bagian gigi ini nih. Gigi pinion kering, dan di bagian kampak gigi pinion di sini ini kering. Tinggal dikasih pelumas saja, dikasih setempet, langsung kelar, langsung lancar ya. Nih. Atau gigi primer dan gigi sekunder ya, di sini kering. Nah, namun di sini ada ringnya nih, jangan sampai tidak terpasang ringnya. Tuh. Ya. Nah, selanjutnya kita buka di bagian komponen-komponen bagian dalamnya nih. Kira-kira apa yang menyebabkan motor ini bergetar tapi tidak begitu parah? Kita buka di bagian puli primer dan puli sekunder. Nah, bisa gunakan kleker, bisa juga gunakan impact. Ya, kalau pengen mudah, pengen cepat pakai impact. Ya, nih. Bisa juga pakai kleker di sini. Ini kunci 22, pakai mata sok 22. Ya, lepas. Ini ada ring. Nah, ini ada lawan gigi pinion. Tuh, ya. Di sini tidak ada ring lagi. Nah, ini kita buka. Untuk di bagian seal aman ya, tidak ada yang bocor untuk di bagian seal. Tuh, kering. Nah, kita lihat di bagian roller. Dikonsumsikan ya. Oh iya, berarti bening kono. Nah, di bagian slider, slide piece ini sudah sedikit mengalami keausan. Nah, ini juga bekas diganjel. Nih tuh ya. Sudah pernah diakalin. Nah, ini sudah longgar nih. Nih. Oh. Nih. Tuh ya. Nih. Kalau sudah pernah diganjal kayak gini, nih ini sudah kemakan nih. Oh. Karena ini sudah pernah diganjal ya, kemungkinan besar untuk diakali diganjal lagi ya, karena untuk proses pengakalan itu cuma satu kali ya, selebihnya setelah habis masa proses pengakalan ganti. Jadi kita tak usah akali lagi, ini diganti karena ini sudah ketahuan kemakan dalam, sudah 1,5 mili lebih nih dalamnya tuh ya. Tidak memungkinkan kalau untuk diganjal lagi. Kita ganti di bagian slide piece.
ya, atau di bagian silinder. Satu. Untuk di bagian puli, kipas puli primary di sini oke lah, masih aman ya. Ini masih aman. Nah, cuman di sini ada sedikit kemakan sedikit. Nah, di sini. Jadi si P-bel ini tidak sampai naik ke atas full, melainkan berhenti di bagian sini. Tentu ini akan mengurangi top speednya ya. Kalau akselerasi biasa normal, lancar, enak ya, respon. Tapi kalau untuk top speed ini agak sedikit berkurang ya. Misalkan normalnya sampai ke 120 ya, misalkan sampai ke 120 km per jam, ini bisa berkurang menjadi 110 atau 100 km per jam karena di sini sudah mengalami aus ya. Jadi si P-bel tidak sampai naik ke atas, melainkan berhenti srek di sini ya. Kalau pengen top speednya kena lagi, normal kembali, ini kipas puli primer harus diganti atau dibubut ulang, diratakan ya. Bisa nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Nah, untuk di bagian lumah roller ini masih mantap sekali, masih presisi tuh, tidak ada kegoyangan di bagian sini ya. Tidak ada spasi, masih bagus. Untuk di bagian bushingnya, untuk di bagian roller ke 66-nya masih bagus ya. Roller masih aman, masih bagus, tidak ada gepeng-gepeng, tidak ada peang-peang, masih presisi, masih bulat ya. Ke 66-nya masih bagus. Nah, saya ulangi di bagian sini. Nah, jika di bagian sini ada goyang, sedikit saja ada goyang, misalkan ya, misalkan 1 mili goyang, suara motor akan berisik, dok 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 di bagian sini ya. Dan juga di bagian sini ya, jika goyang parah di sini akan timbul suara berisik, dok 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 ya, ngedok dok. Untuk di bagian sini ini masih aman, dan jika di bagian sini juga mengalami goyang parah, ada spasinya banyak, motor juga akan bergetar ya. Untuk di bagian lumah roller di bagian sini ini juga masih aman di sini ya, cuman sama dengan kipas puli primary ini agak sedikit ngebatas, berhenti di sini ya. Tuh, tapi ini masih aman digunakan di bagian sini ya, ini masih aman. Nah, selanjutnya kita buka di bagian puli sekundari. Puli sekundari ini menggunakan kunci 19 ya, pakai kunci 19. Nah, di sini ada ring. Nah, cuman di sini banyak debunya tuh. Tuh. Kemungkinan motor ini jarang sekali diservis ya, banyak debunya. Debu juga bisa mengakibatkan motor bergetar ya, karena gesekan di bagian kampas ganda di sini ini tidak maksimal karena terhalangi oleh debu. Nah, untuk di bagian bearing ya, untuk pengecekan bearing kita putar kayak gini nih. Jika di sini bunyi kasar, menandakan bahwa bearing puli di sini ini bermasalah, tapi ini masih lembut, tidak ada masalah tuh. Tidak ada suara dengung atau ngerosok, berarti menandakan bearing puli ini masih aman. Nah, untuk pengecekan di bagian sini ini lembut, di bagian gigi rasio, di bagian gigi gardan ini aman, lembut. Kita pasang bisa kayak gini juga. Pengecekan di bagian puli, bagian dalam sini bearingnya, pertama kita putar dulu, kita dengarkan suaranya, ada suara apa tidak. Jika tidak ada suara, nah ini kita pasang, kita putar. Nah, jika ada suara berarti bearing
puli sekundari yang di dalam ini bermasalah. Tapi jika ini tidak dipasang, kita putar kayak gini, ada suara berisik, berarti itu bukan dari bearing sini, melainkan dari gigi rasio ya yang bermasalah. Tapi ini lembut. Saat kita pasang seperti ini juga lembut ya, berarti tidak ada masalah di bagian bearing. Nah, untuk selanjutnya kita cek di bagian karet bantalan kampas ganda di bagian dalam sini nih ya. Kita lihat apakah masih bagus, apakah masih ada, apa sudah tidak ada. Kita coba cek. Nah, untuk mengecek di bagian sini ya, di bagian karet bantalannya, bisa teman-teman cungkil di bagian sini kayak gini. Nah, ini akan kelihatan karet bantalannya masih bagus apa tidak, akan kelihatan di sini ya. Nih, kameranya tidak fokus, kita fokuskan dulu. Nah, cungkil dari sini. Nah, ini akan kelihatan karet bantalannya masih bagus apa tidak, akan kelihatan dari sini. Nah, cuman di sini kita biar lebih afdol ya, biar lebih jelas, sekalian kita bersihkan di bagian dalamnya. Kita buka ya, nih kita buka. Nah, ya kita buka nih, tuh banyak debunya banyak sekali. Nah, tuh ya, ini jarang sekali diservis kayaknya nih. Tuh, debunya tebel bro. Kita coba buka, kita lihat nih. Untuk pembukaan di bagian sini, nah, cungkil di bagian sini nih. Ini ada pin ya, 3 biji, 1, 2, 3. Nah ya, di sini juga kita akan coba jelaskan juga. Ini di bagian sini, di bagian segitiga tutup kampas ganda, jika mengalami kegoyangan ya, ada longgar, lubangnya sudah tidak presisi lagi dengan as rumah kampas ganda di sini yang 3. Ini jika sudah goyang, ini juga menimbulkan suara berisik. Sering ya, nyeringsing suaranya jika lubang ini sudah longgar nih di bagian sini. Ya, jika sudah longgar, tapi ini aman. Sekedar pemberitahuan saja. Nih, kita cungkil di sini. Nah, keras sekali. Nah, jika keras kayak gini, bisa kita pukul dari sini nih, ya. Pukul dari sini tapi pakai kain. Nih. Yang dipegang kampas gandanya kayak gini. Pukul dari sini. Nah, ngebul. Tuh, dia akan terangkat. Tapi dialasi ya, dalamnya. Dialasi pakai kain. Tuh, ini akan kena. Nih. Ya, yang dipukul di sininya nih. Ya, tapi dialasin. Nah, untuk buka di bagian sini juga bisa dicungkil pelan-pelan kayak gini. Ya. Pelan-pelan kayak gini. Jika susah juga bisa dialasin lagi pakai kain. Pukul lagi dari sini. Nah, menyilang ya. Tuh. Menyilang. Tapi biasanya nggak keras kayak gini, mungkin ini macet. Ini di bagian as ininya sudah agak berat, ya. Atau jika susah kayak gitu, nih ya, bisa dibuka di bagian sini, di bagian pernya bisa dibuka.
ini pernya. Nah, satu-satu ya. Nih. Nah, untuk pemasangan per juga di sini kita kasih tahu nih. Ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang panjang di bagian cantolannya ini letaknya di bagian sini, ya. Kalau yang pendek letaknya di sini. Ya. Kalau ini dipasang di sini salah, ini dipasang di sini salah, ya. Yang kayak gini, yang benar kayak gini nih. Yang panjang letaknya di sini, yang pendek letaknya di sini. Nah, kita putar-putar. Nah, kan benar sekali ini macet. Tuh. Ini juga akan mengurangi ke performa pada motor ini sendiri. Tuh, macet. Tuh, kalau ini enggak nih. Tuh. Karena untuk bukaan kampas gandanya ini macet, ya. Saat membuka ke bagian, menggesek ke bagian mangkok ganda, ya. Ini tidak maksimal, getar dulu awalnya, kurang respon ya untuk bukaannya, kurang langsung ngigigit. Ini ngebukanya karena keras tuh, ya, keras, ini angkatan awalnya getar karena ketidakseimbangan bukaan di bagian kampas ganda. Kalau yang ini ringan, yang ini keras, gitu, ya, ringan, ini keras dua. Tuh, ya. Keras sekali, Bro. Nah, sampai kalau yang ini dilepas tuh enak tuh, kena. Kalau yang ini berat. Tuh. Nah, baru gerak nih. Nah, fungsi servis itu kayak gini. Walaupun tidak ada masalah, perlu diservis, perlu dikasih pelumas di bagian sini, ya. Karena menghindari hal seperti ini terjadi nih. Ini pasti di bawahnya tidak enak. Motor di bawahnya tidak akan mungkin enak, ya. Di angkatan awalnya ini getar. Di angkatan awal jika ini macet, getar, kurang respon, kurang langsung kena. Jadi di gas itu tidak langsung jalan, getar dulu, ngebeten, ya. Karena di sini seolah-olah di bagian kamper yang 3 ini, ya, yang 3 ini seolah-olah kerasnya minta ampun, ya. Karena di bagian kampas ganda ini tidak sampai ngebuka. Nah, ini buka nih. Kita goyang-goyang. Od WD tadi mana, Od? Nah, kita kasih WD supaya agak sedikit ringan. WD. Kita semprot dulu supaya nah, tuh sampai gerak. Super sekali. Super macet nih. Kalau yang ini udah ringan nih. Nah, ya, tinggal yang ini. Ini jika macet seperti ini banyak sekali efeknya. Selain getar, selain kurang respon, angkatan awalnya kurang bertenaga, ngeden, ya. Dan juga top speednya kurang juga, ya. Bisa jadi nyampe ke angka 70 doang, bisa jadi ke angka 80 doang, tergantung kemacetan di bagian sini. Kalau macetnya parah, tidak ada gerak sama sekali, top speednya mungkin
lebih rendah nilainya, bisa sampai ke 60 atau 80 atau 70 ya. Tidak maksimal kerjanya, kerja kampas ganda tidak maksimal. Karena ini parah macetnya, bro. Tuh. Nah, jadi servis rutin berkala ya dianjurkan sekali untuk menghindari hal terjadinya seperti ini. Kalau rutin servis berkala, jadi ada kerusakan itu langsung ketahuan dari segi fisiknya diperiksa sebelum lebih parah lagi nantinya. Ada masalah sedikit langsung diatasi, jadi kemungkinan kerusakan besar tidak akan terjadi. Kalau rutin servis di bagian CVT. Macet, bro. Terus aja gerak-gerak kayak gini. Nah, kalau kita terus ngakalin kayak gini sambil direkod, ini durasinya lumayan lama ya. Nanti kita sambil proses pencucian, kita akalin sampai buka, sampai kena di bagian sini ya. Dan untuk selanjutnya di bagian karet bantalan kampas ganda, di sini ketiga-tiganya masih aman saya kira segini. Aman sekali untuk digunakan segini ya. Jadi ini tidak ada masalah saya kira. Dan selanjutnya pengecekan di bagian puli sekundari. Nah, di bagian sini jika ada goyang kayak gini ke samping, goyang ya. Jika ada goyang, ini juga mengakibatkan suara berisik dan juga resiko pibel tidak akan awet, cepat putus karena putarannya melintir kalau di sini goyang. Nah, di sini juga naik turun ya, menandakan ini normal, cuma naik turunnya yang normal agak ngulir. Nah, agak bergerak ke sana. Jadi ada gaya apa ya? Bisa disebut gaya sentrifugal. Ya. Saat kita dorong kayak gini, ini ngulir, muter. Nah, ngulirnya searah dengan arah putaran jarum jam. Ngulirnya, ya, bukan berlawanan arah, tapi searah dengan arah putaran jarum jam. Saat kita dorong ke atas kayak gini, ini muternya searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, jika didorong kayak gini, lurus, set, ya, lurus, berarti menandakan si puli belakang sudah bermasalah, tidak baik-baik saja, ya. Nah, aman di bagian sini, di bagian bearingnya juga aman. Sudah kita kasih contoh tadi untuk pengecekannya. Selanjutnya di bagian pibel. Nah, ya, pibel di sini untuk mengecek pibel masih bagus apa tidak, bisa teman-teman cek di bagian sini. Nah, ini keras apa tidak? Jika sudah keras, sudah ngeramik, ya, ini juga akan mengurangi akselerasi dan top speed pada kendaraan motor Anda, ya, terutama kendaraan matic. Karena gesekan antara puli depan dan puli belakang ini licin, ya, licin. Jadi gesekannya tidak maksimal, agak selip, ya, di bagian pibel. Satu, cara pengecekan seperti tadi, kita pegang-pegang kayak gini. Jika ngeramik, ini bisa diganti atau diperbaiki, diamplas di sini, ya. Cara memperbaiki yang keras bisa dipasang, motor nyalakan, terus pakai amplas di sini, tapi hati-hati, ya, takut kegesek, tangan kita masuk ke dalam. Ininya di amplas, motor sambil menyala kanan kiri, ya, dibulak-balik, buka, amplas. Setelah ini sudah lumayan kena beberapa 0, mili, misalkan di bagian sini, ya, bisa dibalik, pasang lagi kayak gini, diamplas lagi, dihidupin motornya, amplas lagi, ya. Dan untuk pengecekan yang kedua, ya, ini pengecekan yang sangat saklar, ya. Nih, kita buka kayak gini. Nah, jika sudah retak-retak kayak gini, nih, ini seharusnya dianjurkan, harus sekali ini diganti. Tuh, kalau sudah retak-retak kayak gini, karena resikonya bisa-bisa saat kita perjalanan menggunakan motor, lumayan perjalanan jauh, bisa-bisa putus di bagian pibel.
bisa-bisa putus dan tentu mengakibatkan kesusahan ke yang punya motor ya. Apalagi jauh ke tempat perbengkelan, ke pemukiman warga lebih tepatnya. Ini lumayan, motor tidak akan bergerak kalau putus di bagian sini, tidak akan jalan sama sekali. Karena untuk penggerak di bagian roda belakang, nah ini pelantarannya salah satunya pibel. Jika tidak ada pibel, motor tidak akan bisa berjalan ya. Tapi mesin tetap menyala, cuman motor tidak akan berjalan karena unsur penyebab geraknya di bagian roda belakang oleh pibel ya. Nih, oleh pibel. Nah, baiklah, saya kira penyebab motor ini menjadi getar ya. Di sini bermasalah silinder ya. Yang selanjutnya pibel sudah keras, bisa jadi getar. Selanjutnya banyak debunya di bagian area CVT. Ini juga bisa berakibat salah satu penyebab getar. Cuman permasalahan yang sangat menunjukkan bahwa motor ini bergetar ya, dari kampas ganda, lebih menjurus ke bagian kampas ganda ya. Ke bagian kampas ganda yang macet di bagian sini. Nah, ya, yang macet. Kalau yang sebelumnya saya jelaskan di bagian pibel, di bagian debu-debu, banyak debunya ya. Di bagian silinder tadi itu kecil kemungkinan ya. Ada perubahan bergetar, cuman kecil kemungkinan sedikit. Yang lebih besar kemungkinan dari sini motor menjadi getar. Nah, dan motor tidak ada bertenaga seperti menahan. Ini dari sini ya, macet tuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita bersihkan, kita cuci sampai bersih. Setelah bersih lanjut ke proses pemasangan ya. Jadi videonya kita skip dulu untuk pencucian karena durasinya lumayan lama. Oke ya. Nah, ini juga belum kita jelaskan di bagian ini cam ya, di bagian cam, dinding roller yang di bagian plat besinya di sini, ini masih aman tuh ya, masih aman. Dan jika di bagian sini ini banyak, misalkan ini sudah tidak persisi, sudah tidak rata lagi di sini misalkan ya, ini wajib diganti karena nantinya tidak akan awet ke bagian roller tidak akan awet, akan cepat rusak karena dinding di bagian penahan roller ini tidak presisi. Jadi jika mengalami di bagian sininya ada goresan-goresan tidak merata, ini wajib diganti atau diperbaiki gimana caranya supaya rata lagi ya. Tapi untuk sejauh ini, untuk ini aman. Kita cuma kasih informasi saja ya. Baiklah, videonya kita skip, nanti lanjut ke proses pemasangan. Baiklah, untuk selanjutnya kita proses pemasangan ya. Di sini spare partnya sudah kita siapkan dan sudah kita bersihkan semuanya. Lanjut ke proses pemasangan ya. Nah, yang perlu kita pasang terserah, bebas mau pasang yang mana dulu, bebas ya, gimana kepengennya. Tapi kita rakit di bagian sini dulu nih, permasalahan utama ya. Permasalahan utama yaitu di sini. Yang macet tadi ini sudah enak kembali, sudah lancar ya. Diusahakan sampai ringan kayak gini, jangan berat. Kalau berat ya resikonya, konsekuensinya seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal video saat proses pembukaan ya. Nah, lanjut ke proses pemasangan. Selanjutnya kita siapkan stempet atau grease yang dikhususkan untuk di bagian area bak CVT ya. Mau pakai yang merek Yamaha boleh, pakai merek yang Honda juga boleh. Yang penting grease yang dikhususkan untuk di bagian area bak CVT. Nah, ini kita buka, kita kasih diolesi di sini supaya mengurangi resiko kemacetan seperti tadi ya. Mengurangi kemacetan seperti tadi, dan jika terjadi macet sudah kita jelaskan tadi ya, resikonya, konsekuensinya seperti apa. Nah, makanya videonya jangan di skip supaya nantinya paham ya apa yang saya
omongin dan apa yang saya jelaskan nantinya paham. Kalau di skip nantinya ada kata-kata yang kelewat, jadi nantinya gagal paham. Diusahakan menyimak ya. Sampai lancar kayak gini tuh. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian karet bantalan kampas ganda, ada 3 biji. Nah, ini masih bagus-bagus. Ini mau bolak-balik pun aman, bebas. Mau dibawa kayak gini, mau kayak gini bebas. Ya. Nah, di bagian sini bisa kita olesin lagi supaya pergerakannya lancar. Kasih setemplet, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting basah saja sedikit. Jangan terlalu banyak ya. Ini pasang. Nah, ya. Jadi supaya buka tutupnya ringan loh. Semuanya. Nah. Ya, kita santai saja pemasangannya. Durasinya lama biarkan ya, yang penting kita menjelaskannya supaya lebih enak. Jangan pikirkan durasi. Kalau yang benar-benar ingin belajar, ingin bisa, tidak mempermasalahkan durasi. Mau sedikit, mau lama, tidak dipermasalahkan. Selanjutnya pemasangan pegas per kampas ganda yang 3 biji nih. Ya, saya ulangi untuk pemasangannya. Yang panjang nih, ini letaknya di sini. Tuh. Kalau yang pendek di sini, ini nggak nyampe. Tuh ya, tuh nggak nyampe tuh. Nah, logikanya kayak gini. Yang panjang taruh di sini kan, ini enak masukinnya juga. Kalau yang panjang mah, kalau yang pendek ini susah. Oh, nggak nyampe. Jadi yang panjang letaknya di sini, yang pendek di sini. Terutama yang kita pasang yang panjang dulu semua kayak gini. Nah, cantolin. Satu lagi. Nah, setelah kayak gini, kita gunakan obeng yang kecil, yang runcing kayak gini. Nah, kayak gini nih. Set. Set. Tuh, ya. Mudah. Corona. Tuh. Tuh, ya. Tuh, ya. Setelah kayak gini diusahakan ini masuk semuanya. Tuh. 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 Ini harus benar-benar nyangkut. Tuh ya. Nah, setelah kayak gini, ini pasang nih. Ini segitiga penahan kampas ganda. Untuk pemasangannya jangan kebalik ya, nih. Nih, sebenarnya dimanapun bebas, tapi kalau bawaan pabrikannya, bawaan unitnya kayak gini, yang runcing letaknya di luar, menghadap keluar. Nih. Od ay palu od. Kunci teta. Nah, ini kita ketok sedikit. Oke. Nah, setelah kayak gini, tangkut air tangkut. Ini pasang ininya, sepinya. Sarobe ini ya, iya be, iya pakai Honda. Iya. Pakai Honda beta. Nah, pasang. Nah, untuk pemasangan penahan sepinya juga, ini yang runcing ngadap keluar kayak gini. Yang runcing ngadap ke sini keluar. Nah, kita tinggal tekan. Nah,
masuk. Nah, jika ini kurang pas, bisa kita pukul kayak tadi pakai yang bolong. Nah, kayak gini. Ya, selesai. Ini selesai. Selanjutnya kita rakit di bagian sini. Nah, sebelum kita pasang di bagian sini, kita kasih setempet lagi dalamnya. Nah, supaya gesekan antara kipas puli dan pulinya ini supaya lancar. Terlumasi oleh pelumas. Pokoknya untuk di kendaraan bermotor, entah itu di bagian mesin, di bagian area CVT, yang terpenting itu pelumasan. Ya, penting sekali untuk pelumasan. Ini kita pasang saja, masukin. Nah, setelah kayak gini, nih, ini kita luruskan nih. Tuh, lubangnya 1, 2. Ini bukan lah. Nah, ini lubangnya. 1, 2, 3. Di sini ada pelornya nih. Pelornya berpasangan, ketiga-tiganya berpasangan kayak gini. Nih, kayak gini. Nah, selap. Ini bolak-balik pun tidak masalah. Kayak gini bisa, mau kayak gini bisa. Tinggal dipasang saja, masukin ke sini ke lubangnya. Nih. Nah, kayak gini 1. Selanjutnya masukin lagi. Tuh, yang terakhir ada 3 ya, berpasangan. Dia pelor dia berpasangan ya. Ardian tuh. Nah, selanjutnya kita kasih setemplate di sini. Ya. Tuh. Spare part motor saja di sini, tuh ya, pelornya berpasangan-pasangan. Udahlah, jangan dilanjutin. Masang nama pasangan lain bencana ayah can pendak ayam ayah can pendak bener em nggak pakai pendak kan teka rasa bener. Nah, selanjutnya silnya pasang. Ini ada 2 biji di bawah 1 dan di atas 1. Nah, untuk di bagian sil saja ini yang di bawah 1 di atas 1. Ada 2. Berpasangan. Ada siang, ada malam. Ya, ada malam, ada siang, ada manis, ada pahit. Ada pinter, ada bodoh. Ada cantik, ada jelek. Ada laki-laki, ada perempuan. Selanjutnya pasang. Ini kasih pelumas lagi supaya lancar. Pahit. Plat kaleng besi, plat baja ya, tipis tapi baja. Nah, ini tinggal masukin saja kayak gini. Slek. Goyang-goyang, dorong. Slek. Nah, bunyi klek. Nah, setelah kayak gini, nih, lanjut pasang pegas. Set. Itu pemasangan pegas juga bebas, mau kayak gini, mau kayak gini, bebas ya. Cuman yang bagian atas ada plat baja lagi nih, kayak gini. Setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang. Nah, putar. Paskan. Nah.
Ini pemasangan ini juga sama, yang runcing letaknya ngadep ke sini, yang tumpul di dalam, di bawah. Nah, tinggal kencengin. Nah, cukup. Nah, setelah kayak gini, ini jangan ditunda-tunda, takut lupa kasih setempet dalamnya. Nah, kalau ditunda-tunda lupa nantinya. Ini penting sekali, jangan sampai kering. Kalau kering di bagian sini, resiko ketidakawetan ke bagian bearing puli dalam. Nah, tidak awet nantinya, akan timbul suara berisik. HP. Nah, ini jangan ditunda lagi ya. Jika ada kesempatan langsung kita kasih. Karena biasanya lupa setelah dirakit kayak gini, lupa tidak dipasang, tidak dikasih setemplet. Nah, kalau setelah dikasih setemplet seperti ini aman. Ya. Mana dia tak? Nah, selanjutnya kita pasang di bagian lumah roller. Ya, kita pasang lumah roller. Nih, pasang roller dulu. Ini rollernya ada 6. Untuk pemasangan roller, pakai logika saja ya nih. Nah, ini berputarnya ke depan kayak gini, set. Nah, sedangkan di bagian roller ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita fokuskan. Di mana yang tertutup ini ditaruh ke yang bebannya lebih menekan. Di mana? Ya, sebelah sini lebih tepatnya. Karena ini muternya ke sini, jadi beban dorongan ada di sebelah sini semua, ya. Semua. Jadi yang tertutup ada di sebelah sini karena dorongannya lebih kencang dari sini. Dorongan dari sini karena putarannya ke depan. Ini juga sama, semua. Nih, semua tuh. Tuh, yang tertutup letaknya sebelah sini semua. Tuh. Tuh. Ini versi saya ya. Terserah, bebas. Jika teman-teman ingin masangnya kebalik, gimana pun bebas. Tapi ini versi saya. Kayak gini. Logika saya menunjukkan untuk pemasangannya kayak gini. Yang tertutup adanya sebelah sini. Karena putarnya ke sini, yang menekan beban berat tekanan yang ada sebelah sini. Ya. Kalau kita pasang kayak gini, nih ya. Ini kan terbuka, ini tajam. Beban berat di sini, ini lama kelamaan ini akan habis nih, tergores oleh sebelah sini. Ya, bahkan si pelat besinya akan keluar. Mentok ke belah sini, nanti ini akan habis nih. Nah, kayak gini. Setelah kayak gini, di bagian sini kita kasih setemplet. Nah, jangan terlalu banyak juga, sedang-sedang saja. Oh, kayak gini cukup. Nah, selanjutnya kita buka di bagian slide piece, kita ganti dengan yang baru. Nah, untuk pemasangannya kayak gini nih. Slap. Nah. Oh, kalau masih baru ini super masih kenceng. Tuh, celek. Nah. Tuh ya, mantap. Tinggal pasang saja. Kayak
kayak gini. Untuk pemasangan di sini juga bebas ya. Mau di sini, mau kayak gini bebas, tidak masalah. Ini pasang. Di bagian sealnya ini kasih pelumas nih. Nih, untuk cadangan seal. Ini fungsi seal ini supaya menjaga stemplet tidak lumer ke bagian dinding puli bagian depan, bagian lumah roller di sini. Nanti kalau lumer keluar ke sini, bisa-bisa pibel selip, ya. Tinggal kita pasang. Untuk jenis motor Vario 150 di sini. Nah, ini tidak ada ulirnya di dalamnya, jadi bebas bolak-balik pun bebas. Nah, dorong. Nah, kayak gini. Tuh ya. Setelah kayak gini, ya, bisa kita gerak-gerak kayak gini. Diusahakan lancar kayak gini tuh. 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 Kameranya kurang ke bawah. Nih lancar tuh. Tuh. Karena ini ada gerakan nantinya. Saat RPM bawah dia di sini, RPM atas dia naik ke atas. Nah, kayak gini. Terus main kayak gini. Selalu bergerak ini. Makanya sangat penting sekali di bagian bantalan lumah roller atau di bagian slide piece ini sangat penting sekali. Nah, di sini. Karena ini selalu bergerak. Motor berjalan ini pasti bergerak, naik turun. Saat RPM bawah dia di bawah, saat RPM tinggi dia naik. Naik begini. Ya. Lanjut kita pasang. Tinggal kita masukin saja. Nah, masukin saja kayak gini. Kita lap, kita bersihkan. Jangan sampai ada pelumas di bagian sini atau sisa-sisa grease atau stemplet. Tuh. Betul, oh mantap amat betul. Betul kalian dihadekeun di sambal, coel sambal ngeunah. Ya. Kurang gare. Nih, pasang pibel. Dihadekeun, mulai di bubaran tapi dihadekeun. Nah, untuk pibel ini kodenya untuk Vario 150 itu K36. Ya, K36. Pasang. Nah, selep. Ini tidak ada ring ya, tinggal pasang kayak gini. Nah, tarik. Nah, ini baru ada ring. Selep. Ini baut 22. Nah, setelah kayak gini, pasang puli belakang, tarik, set, set. Kurang ke bawah kameranya. Nah, tarik, nah, paskan, dorong. Pasang. Ada ring. Umur 19. Nah, lanjut kita kencangkan. Mantap. Selanjutnya 22. Puli depan. Mantap. Nah, setelah kayak gini ya, supaya si pibel kembali pada posisi normalnya, ya ini kan kendor loh. Supaya kembali pada posisi normalnya, kita nyalakan M. Kontak M. Tatar.
lembut. Ya, suaranya lembut. Tahan, Mem. Kita matikan. Nah, tuh, bibel sudah kembali pada posisi normalnya, ya kayak gini. Lanjut kita pasang bak CVT ya. Kita pasang bak CVT. Nah, di sini, ya, yang terjadi macet tadi di sini. Engkolan yang macet, di sini kita kasih stemplet. Kasih stemplet untuk pemberian stemplet di sini bebas, pakai stemplet jenis apapun bebas. Ya kalau untuk di bagian sini. Nah, selanjutnya ringnya jangan dipasang di bagian sini. Ini sudah kita kasih stemplet nih. Ini sudah kita kasih stemplet. Ring jangan dipasang di sini. Kalau dipasang di sini terlebih dahulu ini akan kesulitan untuk memasangnya. Jadi ringnya pasang di bagian dalam dulu. Kita kasih stemplet. Supaya tidak lepas tuh ya. Nah, selanjutnya kita pasang si bagian pernya ini diluruskan dengan coakannya di sini untuk dudukannya. Tuh. Nah, setelah kayak gini, nih ya, tekan, kita puter engkol, set engkol. Nah, sampai habis. Setelah habis kayak gini, ini paskan, ini sambil ditekan, pinion ditekan, engkolan dilepas, ya, dia akan otomatis tertarik tuh. Nah setelah kayak gini lanjut kita pasang untuk di bagian packingnya nih. Ini masih menempel di bagian sini, tidak kita lepas. Packing kaleng tembaga nih tuh. Di sini ada bosing 2, 1, 2. Ini berguna bosing ini untuk menghindari ketidakpresisian antara tutup bak CVT dengan crankcase bak CVT di sini. Kalau ada bosing ini pasti pas, ya, tidak akan geser ke atas ke bawah. Nah, untuk di bagian sini, nih, kita kasih stemplet di bagian bearing bak CVT, jangan terlalu banyak. Yang penting ada pelumasan di bagian bearing. Ini juga. Nah, di bagian bosing, biasanya bosing ini macet. Kalau kelamaan, kasih stemplet. Dua-duanya. Setelah kayak gini bisa kita pasang. Untuk bautnya di sini, ya, tuh banyak. Yang panjang 2 letaknya di sini, paling panjang 2 biji letaknya di sini. Selanjutnya ada yang pendek 3 yang pendek nih, tuh 3. Ini letaknya sebelah sini, nih. 1 ya, 2, 3. Nah, untuk selebihnya ini tuh 5 lagi. Ini untuk di sebelah sini, ini sama semua ya. Untuk memastikan punyanya atau bukan, ya nih, saat kita pasang sebelum kita kencangkan klep kayak gini, ini pasti ada spasi 1 cm kurang lebih. Berarti itu menandakan kepunyaannya. Kalau bukan kepunyaannya, dia bisa jadi lebih, bisa jadi terlalu masuk ke dalam, itu menandakan bukan kepunyaannya. Kalau kepunyaannya ini ada spasi 1 cm kurang lebih kayak gini. Tuh ya, 1 cm semuanya tuh. Nah, lanjut kita kencangkan. Nah, ini kalau bisa menyilang dulu. Nah, kalau setelah menyilang kini bebas. Nah, ya, saya kira sudah cukup. Nih. Selanjutnya pasang filter udara. Oke, filter udaranya juga diganti.
Kebalik. Panci, yo milarian bae. Bandek be. Kunci bandek ada tujuhnya. Punya eta. Bandek itu mulutnya. Coba nyaran bae. Paling tujuhnya. Ya. Kot obeng kembang. Tujuh mah dong, kunci 7 makan jom. Ayan ada 8 jeung 10. 8 9. 7 mah jarang di motor mah. Bandek berkurang. Ya, orang tua ya. Oh, itu yang itu 10 ke asuh. 8 ini. Biasanya sama yang obengan. Obengan. Bandek tak sepandek. Sepandek eta mah 8. Coba jajal. Mau biji. Nah. Terakhir. Coba nyalakan motor M. Ini coba nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lembut suaranya tuh, mantap. Nah ya, sekarang kita coba cobanya nu nyoba nu boga nu nyoba nah getar keneh tuh. Nah sekarang gini, kita coba matikan dulu nih engkolannya, balik lagi apa tidak nih. Pehan coba engkol Pehan dulu. Nah, engkol. Selak. Balik dia tuh. Ulah dihirupan. Kenapa ya? Ulah dikontak. Letoy amat sih. Mantap ya. Ya. Sekarang jajal. Ya. Ngageter kene henteu. Ngarana mesin pasti aya getaran mesin mah. Tapi getarnya normal apa henteu maksudna? Sebelum diperbaiki dan sudah diperbaiki ada perbedaan apa tidak? Nah untuk Honda Blade ini juga mau dibuka blok silinder bagian boring dan silinder kopnya karena motornya ngebul tuh, parah sampai basah di ujung knalpotnya juga basah. Nah basah tuh, hitam basah. Ini menandakan ada kebocoran oli yang masuk ke ruang pembakaran. Dan untuk motor ini nih tuh, ini motor keluaran 2018 loh. 2018, tapi di bagian batangannya ini keropos kayak gini. Ini kayaknya motor pesisir ya, kena air laut, makanya parah tuh. Ini 2018, belum lama tuh. Ini mesinnya nih. Tuh, Bit Digital 2018 nih tuh. Kepalanya ban depan, ban belakang, mesin tuh ya. Tuh. Kalau mesin oke, tidak ada masalah, itu box-boxnya mesin tidak ada masalah, cuman di bagian batangannya ini parah nih tuh.
Tuh. Ya. Tuh. Parah sekali. Enak. Mantap. Paling ada sedikit agak berbeda ya karena sudah diperbaiki. Dan juga di bagian pibel ini belum menyesuaikan mungkin ya, belum menyesuaikan. Sering dibawa juga sehari sampai sejam 2 jam, pasti dia akan menyesuaikan ya di bagian area speed ntar juga normal sendiri. Nah, kumaha mengenang ngaget terkena tuh. Tentunya. Yalah jelas, tapi ngaget termah aya soalnya mesinnya hirup. Lamun paeh kieu yen teu ngaget karena mesinnya teu hirup. Remna jeronya setel, tinggal muter doang ya, Bu. Masih kan tebal kene eta remna mah. Setelan lagi masih jauh. Tuh, setelannya masih jauh. Kendor dan bidung juga. Tinggal cair radiator ya. Tinggal ngecek cair radiator ya. Baiklah, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini ya. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor ya. Ini masih di zoom, sorry. Supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Ya, untuk pengecekan air radiator, jika sempat nanti kita videokan ya. Jika sempat, tidak janji, kita videokan. Dan kita taruh linknya di kolom deskripsi, tinggal klik langsung ke proses pengecekan di bagian air radiator. Karena ini durasinya lumayan sudah cukup lama ya, durasinya. Tapi tidak janji, nanti kita videokan, mudah-mudahan sempat ya, karena di sini juga masih banyak garapan tuh. Ya, nanti insya Allah kita videokan untuk pengecekan air radiator, batas minimal dan batas maksimal pengisian air radiator segimana ya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji